Ada 5 hal yang banyak disepelekan oleh para konten kreator saat mereka membuat konten di Facebook Pro, dan 5 hal ini merupakan kesalahan-kesalahan yang banyak mereka lakukan tanpa mereka sadari. Nah, disinilah masalahnya, karena kesalahan ini terus mereka lakukan, terus berulang. Akhirnya ini yang bisa menjadi penyebab dan pemicu kenapa akun Facebook mereka itu tidak berkembang sampai sekarang, dan kenapa sampai sekarang mereka nggak dapat undangan dari pihak Facebook, apalagi yang namanya gajian. Oleh karena itu teman-teman semuanya, pada konten kali ini kita akan sharing lebih mendalam tentang kesalahan-kesalahan yang banyak dibuat oleh para konten kreator. Harapannya teman-teman semuanya yang nonton video kali ini itu tidak melakukan hal yang sama, dan teman-teman semuanya boleh cek di konten teman-teman semua apakah teman-teman melakukan hal yang ini yang akan kita bahas ke depannya ini ataukah tidak. Kalau misalnya teman-teman terbukti melakukan hal ini, maka silahkan berhenti, kemudian konten-konten itu bisa bagaimana caranya diedit dan lain sebagainya agar kesalahan itu tidak terulang kembali. Dan yang paling penting teman-teman semuanya harus melakukan perbaikan mulai dari sekarang agar akun teman-teman semuanya bisa berkembang, followers nambah, kemudian dapat undangan dan bisa juga gajian dari pihak Facebook. Oke teman-teman, langsung saja kita akan bahas kesalahan yang pertama yang banyak dilakukan oleh para konten kreator Facebook adalah tentang rasio aspek pada saat dia membuat konten. Jadi saya jelaskan dulu ya teman-teman, lebih sederhananya rasio aspek itu apa. Jadi rasio aspek itu adalah ukuran video pada saat kita mengekspor dari aplikasi editing. Misalnya nih, teman-teman misalnya ngambil konten ya, videonya misalnya dalam bentuk potret seperti ini ya, dalam bentuk layar panjang ya, potret seperti ini. Kalau gini kan landscape ya, kalau gini potret. Nah, misalnya teman-teman sudah ambil video 15-20 detik atau misalnya 1 menit, kemudian teman-teman masuk di aplikasi editing, entah itu VN, CapCut, ataupun KineMaster ataupun aplikasi editing lainnya. Namun pada saat teman-teman mau ekspor, teman-teman tidak memilih rasio aspek yang sesuai. Jadi rasio aspek yang sesuai dengan pengambilan gambar yang potret seperti ini adalah 9/16 ya. Teman-teman jangan ambil lebih, jangan ambil juga kurang. Karena kenapa? Karena itu tidak akan sesuai dengan layar yang sesungguhnya ketika kita ngupload di Facebook, sehingga tidak menutupi semua ruang ya. Kalau misalnya teman-teman lihat ada konten kreator yang upload misalnya aspeknya nggak 9/16, biasanya itu hanya setengah ya. Kemudian bagian atas, bagian bawahnya itu kosong, atau lagi misalnya videonya menjadi landscape ya. Kalau misalnya teman-teman sudah punya branding diri, teman-teman sudah banyak pengikut dan lain sebagainya, oke silahkan lah. Tapi kalau kita sebagai konten kreator yang ingin menarik perhatian orang, yang ingin mencari viewers yang banyak dan lain sebagainya, maka disarankan video-video reels kita itu dalam bentuk potret dan rasio aspeknya itu 9/16 ya. Saya sudah tampilkan di samping ya, teman-teman silakan perhatikan saja ya tadi rasio aspek itu seperti apa dan bagaimana. Nah, itu yang pertama, usahakan teman-teman rasio aspeknya 9/16. Nah, kemudian yang kedua teman-teman tentang durasi konten. Nah, ini juga banyak teman-teman yang terjadi kekeliruan ataupun kesalahpahaman tentang durasi konten. Banyak yang mengupload konten karena dia tahu konten reels itu 90 detik ya maksimalnya, akhirnya mereka ngupload konten yang main di 80 detik, 1 menit, atau bahkan memang di 90 detik ya. Masalahnya apa teman-teman? Kalau misalnya konten kita ini konten-konten yang menarik ya, maka insya Allah itu orang akan nonton dari awal sampai akhir video. Yang jadi masalahnya bahwasanya kita belum punya branding diri, pengikut kita masih seberapa, nggak terlalu banyak, kemudian kita ngupload konten yang begitu panjang, reels ya, anggaplah 1 menit, 50 detik, atau bahkan 90 detik ya. Ketika kita belum punya branding, maka sangat kecil kemungkinan orang itu akan nonton video kita dari awal sampai akhir. Makanya kenapa sangat direkomendasikan kita main di angka 15 detik saja, 20 detik saja, atau bahkan yang paling lama itu 30 detik saja. Dan keuntungannya apa kalau kita main di angka segitu ya teman-teman? Kalau kita main di angka segitu, konten kita di angka segitu, itu juga kata kebijakan Facebook itu agar mudah disematkan iklan pada saat dimonetize. Jadi pada saat konten kita sudah dimonetize, Facebook kita sudah monetisasi, itu akan disematkan iklan-iklan di dalam konten-konten yang sudah kita upload. Nah, kalau misalnya konten-konten yang sudah kita upload ini durasinya 15, 20 detik, atau bahkan sampai 30 detik, itu lebih mudah untuk disematkan iklan ketimbang konten-konten yang sangat panjang. Dan kenapa kita konten kreator pemula harus main di angka segitu ya teman-teman? Karena begini ya, saya jelaskan ya secara sederhana. Ketika teman-teman belum punya branding diri, belum terkenal, belum ditahu oleh banyak orang ya, kalau teman-teman konten kreator terkenal dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman ngupload video 15 detik,
ataupun 20 detik, kemudian orang yang nonton video teman-teman itu tertarik ya, kemudian penasaran ingin video lebih panjang lagi, mereka akan memeriksa di profil teman-teman semuanya, kemudian ngecek video-video yang lain. Video-video yang lain pun juga seperti itu ya, 15 detik, 20 detik. Nah, lama-kelamaan ketika teman-teman sudah mulai naik nih followersnya, branding dirinya sudah mulai meningkat, sudah mulai dikenal. Nah, teman-teman bolehlah tambah durasi di situ, karena orang-orang sudah tahu teman-teman, sudah kenal teman-teman semuanya, sudah tahu tema konten teman-teman semuanya. Tapi untuk pemula, maka dia mainnya di angka 15 aja dulu ya. Itu yang harus teman-teman ketahui mulai dari sekarang tentang durasi konten teman-teman semuanya. Nah, itu kesalahan yang kedua ya, yang banyak dilakukan oleh para konten kreator. Kemudian ada juga kesalahan yang ketiga teman-teman, yang banyak dilakukan oleh para konten kreator, ya ini tentang penggunaan hook ya. Banyak konten kreator yang belum mengetahui apa itu hook ya. Ini sebenarnya hal dasar yang harus kita ketahui semuanya konten kreator, karena kalau enggak maka kita akan menjadi konten kreator yang sangat yang sangat rugi lah. Kita banyak meluangkan waktu untuk membuat konten tapi ternyata tidak menarik. Karena kenapa? Karena nggak ada hooknya. Jadi saya jelaskan ulang, hook itu adalah 3 detik pertama yang sangat menarik yang kita letakkan di awal video kita teman-teman, sehingga orang ketika nonton itu yang mereka langsung penasaran, oh ini videonya seperti apa nanti kelanjutannya dan lain sebagainya. Misal teman-teman punya konten anggaplah traveling ya, atau misalnya berkebun dan lain sebagainya, atau misalnya mancing dan lain sebagainya. Kita di awal video misalnya buat konten langsung awalnya nggak usah pakai kata-kata halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang lagi di akun saya Erik misalnya dan lain sebagainya. Kita nggak usah pakai kata-kata seperti teman-teman, tapi langsung jelasin apa yang akan kita lakukan di awal di dalam video kita. Atau misalnya ada hal yang menarik di dalam video kita, nah itu dulu langsung kita jelasin. Misalnya begini, hari Minggu mancing dapat ikan yang sangat besar. Nah itu awal yang kita jelasin di awal video. Nah itu merupakan hook, tapi isinya memang ada ke video yang menampilkan bahwasanya kita itu mendapat ikan yang sangat besar. Jadi kalau misalnya kita mancing nggak dapat ikan yang sangat besar, maka kita cari hook yang lain tiba-tiba yang kira-kira menarik yang bisa kita letakkan di awal video. Misalnya juga kalau misalnya kita bertani ya, misalnya di awal hooknya misalnya kita taruh gini, ternyata bertani itu nggak sesusah yang orang pikirkan. Nah, itu bisa menjadi hook ya teman-teman. Jadi orang berpikir, oh memangnya iya ya, nggak susah ya kalau orang bertani itu. Jadi orang-orang yang nonton itu kan mereka kan nggak semuanya petani. Ada juga yang pembelajar, mahasiswa, pekerja kantoran sebagainya. Akhirnya mereka ingin tahu bertani itu caranya seperti apa, apakah memang nggak susah dan lain sebagainya. Jadi mereka nonton. Jadi itu pengaruh hook ya terhadap konten yang kita buat teman-teman. Jadi teman-teman semuanya silahkan pakaiin hook pada konten teman-teman semuanya. Dan kemudian yang keempat yang banyak juga yang salah ya, yang melakukan kesalahan ini tentang konteks konten. Ketika dia sudah memberikan hook di awal video, ternyata itu clickbait. Apa maksudnya clickbait? Ya ternyata nggak sesuai dengan isi dalam video. Misalnya di awal dia sudah bilang mancing di hari Ahad dapat ikan besar ya, itu dia jadikan hook. Ternyata di dalam video nggak ada sama sekali ikan yang menampilkan dia mancing kemudian dapat ikan besar. Akhirnya orang yang nonton video dia akhirnya kemudian kecewa, merasa dibohongi, merasa dirugikan waktunya karena udah nonton sampai akhir nggak nemu dia dapat ikan besar. Akhirnya ditinggalkanlah akun Facebooknya ya, karena orang sudah kecewa. Nah ini teman-teman harus sesuai konteks juga ya. Kalau misalnya kita pakai hook apa, maka konteks video kita juga usahakan jangan sampai berbohong dan lain sebagainya. Usahakan masih dalam kadar yang sudah kita katakan di hook awal itu teman-teman. Jadi jangan sampai berbohong. Nah itu dia yang keempat, harus sesuai konteksnya. Kemudian yang terakhir yang kelima teman-teman tentang kualitas konten. Ini juga sangat penting. Ada yang beranggapan bahwasanya kualitas konten itu adalah tentang bagaimana kejernihan video pada saat kita ngambil, harus pakai handphone iPhone atau misalnya pakai kamera ya dan lain sebagainya. Teman-teman semuanya, kualitas konten yang dibahas di sini itu bukan berkaitan tentang pengambilan gambar yang jernih atau iPhone ya. Walaupun kita pakai HP kentang, karena saya juga sebelum ngonten pakai iPhone ini sama yang saya pakai rekam ini juga, saya juga pakai HP Samsung kentang teman-teman. HP Samsung 1.500.000 yang nggak sampai 2 juta. Nah dari situ saya awal berkarir, kemudian dari situ mulai saya membangun branding dan lain sebagainya. Dan harus teman-teman ketahui, selama cara pengambilan gambar kita masih bagus, walaupun kamera kita ya masih burik-burik amat lah, yang penting gambarnya masih kentara, kita ngevideoin orang dia masih kentara, orang itu kemudian pemandangan juga masih kentara, kemudian audionya juga masih jelas bisa didengerin orang,
maka kita tinggal perbaiki aja cara ngambil videonya ya, cara ngerekamnya ya. Konten yang berkualitas itu bukan orang yang ngambil konten kemudian gerak-gerak goyang-goyang gini ya teman-teman, tapi konten yang berkualitas itu bagaimana cara pengambilan gambarnya bagus ya, nggak goyang-goyang, kemudian juga nggak terlalu cepat gini ya, karena kita kan nggak buat apa ya istilahnya video sinematik, bukan ya teman-teman. Jadi kita ini buat konten, kemudian juga suaranya juga jelas dan lain sebagainya, maka itu juga akan menjadi konten yang berkualitas. Nah, konten yang berkualitas tadi ketika sudah teman-teman rasio aspeknya bagus, durasinya juga sudah sesuai, kemudian sudah pakai hook, kemudian sesuai konteks, maka teman-teman sudah bisa digolongkan sebagai konten kreator yang kontennya itu berkualitas. Dan dari situ nanti teman-teman kalau misalnya sudah banyak pengikut ya, udah dapat undangan, udah dapat gaji, kemudian ya sedikit demi sedikit nabung untuk mengupgrade handphonenya. Nah, itu teman-teman boleh dilakukan. Tapi kalau sekarang belum dapat gaji ya sebisa mungkin pakai aja dulu ya apa yang teman-teman punya, nggak usah terlalu dipaksain, apalagi sampai misalnya ngutang dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai dipaksain, pakai aja dulu. Kita mainnya di ide, skill, dan kreativitas aja dulu teman-teman. Oke? Itu. Nah teman-teman, itu aja mungkin konten yang dapat saya sharing ke teman-teman semuanya tentang kesalahan yang teman-teman jangan lakukan ya, karena ini sangat berpengaruh tentang pertumbuhan dan perkembangan akun Facebook kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.